Halo sahabat misioner dan pendengar setia Doremi, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Kak Floren dalam Renungan Harian Doremi, doa dan renungan remaja misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 22 Juni 2026, merupakan hari biasa pekan biasa ke-12. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat, berkat, dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Terima kasih untuk mentari yang selalu bersinar. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar sabda-Mu menjadi pedoman dan pelita hidup. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil yang kita dengarkan diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Media sosial saat ini sering digunakan untuk menghakimi orang lain, bahkan seandainya orang itu tidak kita kenal sama sekali, di mana kolom komentar seringkali menjadi ajang penghakiman yang kejam dan tidak berperasaan. Ketika seseorang dirasa melakukan atau mengatakan sesuatu yang keliru, segera saja netizen menyerbu dengan kecaman, bahkan tak jarang caci maki dan kata-kata kasar. Reaksi ini biasanya spontan, tidak memperhatikan konteks, serta tidak ditelaah terlebih dahulu. Penghakiman yang dijatuhkan berat sebelah karena tidak didasari oleh pemahaman yang berimbang. Sebetulnya Yesus tidak sama sekali melarang kita menghakimi orang lain. Perkataannya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, menunjukkan hal itu. Secara alamiah, wajar bagi seseorang untuk menghakimi sesuatu sebagai bagian dari penilaian, pendirian, atau pernyataan sikap darinya. Yang Yesus kehendaki, kalau kita menghakimi sesama, hendaknya kita melakukan itu dengan penuh belas kasihan. Selain itu, sebelum kita menghakimi sesama, mengkritik kekurangan orang lain, serta menegur kesalahan mereka, Yesus mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Perbaikilah diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Jangan salah, Yesus dengan ini tidak melarang kita untuk melakukan koreksi. Sebab apa yang bengkok memang harus diluruskan. Yang dilarang Yesus adalah sikap munafik, di mana kita mengecam kesalahan yang dilakukan orang lain, tetapi kita sendiri juga melakukannya. Jika kita menyuarakan kebenaran, kita sendiri harus bersikap benar. Jika kita menyuarakan kedisiplinan,
kita sendiri harus disiplin. Lakukan segala sesuatu yang kita katakan. Jadilah pribadi yang baik. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demikian renungan Doremi edisi Senin 22 Juni 2026. Sampai jumpa pada renungan Doremi selanjutnya.